Oke ya teman-teman ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini buah kembalian dari pabrik ya teman-teman ya. Nah ini yang saya katakan, jika teman-teman tuh kalau punya lahan lebih daripada 5 hektar ya teman-teman ya, harus punya kendaraan sendiri, minimal pick up seperti ini teman-teman. Mau beli second, baru, kredit, mau terserah teman-teman, yang penting punya unit sendiri. Kalau pemuat teman-teman itu nggak jujur teman-teman, misalkan itu yang muat orang lain, bahkan keluarga sendiri pun, bahkan anak sendiri pun bisa juga buah seperti ini. Tapi nggak masalah kalau anak kita sendiri atau ponakan kita sendiri ya. Buah seperti ini biasanya di pabrik ada pengepulnya ya teman-teman ya. Ada yang beli buah saya begini, yang buah rontok-rontok seperti ini, tapi dia sistem tembak saja, dia tidak ditimbang. Nah seperti itu. Nah ini kalau ini kita akan campurkan dengan buah yang bagus, nanti akan kita jual lagi ke loadingan lah, ke pabrik yang lain lah. Nah itu nanti timbangannya akan tetap teman-teman. Nanti ini yang buah begini kita campur dengan buah bagus, nanti masuknya, nanti kembaliannya yang tangkos-tangkos, yang jeleknya mungkin ada kembalian atau nggak ada kembalian, nanti semuanya akan ditimbang teman-teman ya. Nah daripada itu tuh, makanya saya sarankan buat teman-teman sebagai petani sawit tuh minimal punyalah kendaraan sendiri ya. Biar ini biasanya yang bermasalah ini kalau ngantar ke pabrik seperti ini. Mungkin kalau ke ram atau loadingan tidak masalah teman-teman. Biasanya ini laku semua kalau di ram ya, karena nanti akan dibikin grade A, grade B ya. Nah seperti itu. Ini bukan buah jelek apa ya, buah mentah sebenarnya ini teman-teman, mengkal, dia belum berondol. Memang kembalian di pabrik yang harganya mahal pasti otomatis dikembalikan ya teman-teman ya. Nah kalau di pabrik yang harganya murah kayak gini masih laku ya, nggak pilih-pilih dia buah ya, karena dia memang kesulitan dapat buah. Atau loadingan atau ram biasanya laku juga ya teman-teman seperti ini. Nah ini makanya biar timbangan yang nggak ada kecurangan, ndak kita jual ya kemarin ya. Ini lumayan, ini ada 5 kuintalan atau setengah ton. Ini setengah ton lumayan loh, dikalikan 2.500 saja sudah lumayan ya. Harga sekarang 27 ya teman-teman, 27 kes-kesan ya. Bulanannya 2760, 2730 ya untuk harganya. Nah, itu dia yang saya katakan ya teman-teman. Kita itu butuh unit atau mobil, mau belinya second kah baru kah? Ya yang penting punya dulu teman-teman. Ya. Nah, ini kondisi sawit tua kita, inilah kondisi sawit tua seperti ini. Memang butuh sebenarnya replanting teman-teman. Nah, ini kita coba pupuk tangkos agar dia nggak seperti ini teman-teman. Ini waduh, parah banget teman-teman. Sebenarnya tanahnya subur teman-teman, cuma kita nggak paham penyakitnya apa ya. Nah itu dia. Nah ini teman-teman lihat ya, mati-mati pelepahnya seperti ini. Ini contoh sawit yang nggak bagus ya, sudah terserang hama atau terserang apanya, ganoderma teman-teman. Ini contohnya seperti punya saya ini. Ini mesti diganti. Nanti akan kita ganti dengan bibit yang mahal sekalian, yaitu PPKS 540 NG teman-teman. Walaupun buahnya kecil, untuk jalur-jalur ini rawan sekali nih teman-teman. Ini banyak yang mati dan tumbang. Nah ini kita sulam baru. Ini sudah subur besar ya. Ini sawit abal-abal. Nah ini belum kita sulam. Ini kita sulam seperti ini memang nggak masalah, nanti kita akan replanting, nanamnya ndak pas itu lagi. Nanti tekan pancang ulang, beda pancangannya. Ini jalur-jalur mobil ini masih tetap ya teman-teman. Nanti akan kita taruh di sini, taruh di sana. Nanti ukurannya nanti akan kita rapatkan sedikit teman-teman, 8,5 kali 8,5 meter. Ini hari itu untuk pancangan yang ini kita pasang 9 kali 9,5 meter ya. Ada yang 9 kali 9, ada yang, nah yang ini 9 kali 9, yang ini 9,5 kali 9,5 meter. Nah itu jadinya di usia tuanya seperti ini teman-teman. Kalau pancangan 9 tuh dia jadi renggang, karena kalau sawit sudah tua itu pelepahnya gen kurang. Mungkin kalau masih remajanya masih kelihatan rapat ya. Nah seperti itu. Makanya sekarang saya pancangan tuh pakai 8,5 kali 8,5. Dia itu paling di umur sampai yang kelihatan rapat tuh umur 7 sampai 10 tahun. Selepas itu masuk ke 12 sudah tidak kelihatan rapat lagi teman-teman ya. Karena yang saya pancang ukuran 8 kali 8 saja di umur 12 tahun ke atas sudah enggak. Makanya daripada itu, nah itu kelebihannya agar kalau kita tanam yang agak rapat ya, misalnya agak rapat lah, tidak terlalu rapat betul tapi agak rapat ya teman-teman, yaitu pancangan 8,5 kali 8,5. Nanti kita pada waktu panen puncak, karena pohonnya banyak, jadi buahnya juga kita dapatnya banyak. Di situ kita bisa nembak teman-teman. Karena sawit ini
faktor musim ya. Aslinya karena faktor musim ya teman-teman ya, nggak sembarang dia, karena musiman ya, musiman. Nah ini kita kan nanti coba pupuk tangkos kalau ada kemarau tahun ini. Kita katakan tangkos semua, siapa tahu kuning-kuningnya ini bisa sembuh teman-teman. Dan nanti kita kalau replanting, nanti insya Allah kalau sudah lunas mobil kita, mobil kanter kita, nanti akan kita ganti semua. Kita replanting baru, kita pasang bibit yang tahan terhadap Ganoderma teman-teman, yaitu PPKS 540. Kita campur juga dengan PPKS 239 yang buah jumbo ya, yang kayak gini-gini, buah besar ya. Itu sangat penting sekali buah besar itu teman-teman. Dan kita campur juga dengan yang abal-abal, yang dura teman-teman. Kenapa kita campur-campur seperti itu sawit tuh? Nah itulah sebuah kelebihannya sendiri teman-teman. Dura adalah berat, terus PPKS 239 buahnya besar, dan dura juga buahnya besar. Nah kalau jenis 540 NG tadi yaitu tahan terhadap jamur atau Ganoderma. Nah itu kita sawit ini harus kita berinovasi karena zaman sudah maju dan pengalaman kita sudah bertambah. Jadinya kita berinovasi ke yang lebih mantap teman-teman. Ini sahabat belum kita semprot. Ini setelah semprot kita akan tebas ulang ya teman-teman. Yang jenis-jenis ini kayu tahan ini teman-teman ya. Ini kalau sebutan kita sini yaitu durian data ya teman-teman ya, sebutan orang Dayak Pasir ya. Oke kita lanjut muat dulu ya.